Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Ya, alhamdulillah baik semua. Lalu siapa hari ini yang tidak masuk? Siapa? Doni. Kenapa Doni tidak masuk? Oh, sakit. Ya sudah, mari kita doakan bersama. Semoga Doni lekas sembuh dan dapat mengikuti pelajaran kembali. Selanjutnya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nah, sudah siap belum memulai pelajaran pada hari ini? Wah, siap semua ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernah? Ngapain kalau ke pasar? Ya, ada yang beli jajan, beli ikan, sayur, dan lain-lainnya. Nah, ketika kalian beli ikan, kalian pernah nggak melakukan tawar-menawar? Wah, pada pintar menawar semua ya ini. Proses tawar-menawar tersebut dinamakan apa? Siapa yang tahu? Silakan Amel. Iya, benar sekali, negosiasi. Jadi hari ini kita belajar tentang teks negosiasi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian teks negosiasi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis struktur teks negosiasi. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis kaidah bahasa teks negosiasi. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menyajikan sebuah video. Silakan kalian simak dengan baik. Lalu nanti kalian akan tahu apa itu teks negosiasi. Simak dengan baik-baik ya video berikut ini. Dari video tersebut, apa yang telah kalian ketahui? Ya silakan, itu Angga. Ya, proses tawar-menawar atau negosiasi. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Ya, Marisa. Ya, Adi dan Toha membeli sepatu dan tas melakukan proses tawar-menawar. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan dari pernyataan teman-teman kalian tersebut. Nah, silakan Selvi. Ya, baik sekali. Jadi, dari video tersebut kalian dapat mengetahui apa itu teks negosiasi. Nah, selanjutnya mungkin ada dari teman-teman kalian yang dapat menjelaskan apa itu teks negosiasi. Nah, silakan itu Anggun. Iya, benar sekali. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar yang dilakukan dengan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Nah, teks negosiasi tersebut dapat dilakukan dengan antara individu dengan individu
atau individu dengan kelompok. Nah, bisa juga dilakukan dengan antara kelompok dengan kelompok maupun instansi dengan instansi yang lainnya. Nah, dari pengertian teks negosiasi tersebut, Bu Guru punya 3 kata kunci yang dapat kalian pegang. Yang pertama yaitu tawar-menawar, yang kedua berunding, dan yang ketiga kesepakatan bersama. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur teks negosiasi. Nah, mungkin ada yang tahu apa saja struktur teks negosiasi? Belum ada yang tahu ya? Ya, jadi struktur teks negosiasi itu ada 5. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang kelima yaitu penutup. Nah, ada yang tahu orientasi dari struktur teks negosiasi? Ya, silakan, Andri. Ya, benar sekali. Jadi, orientasi ini bagian yang menjelaskan mengenai kalimat pembuka. Kalimat pembuka tersebut itu untuk memulai negosiasi. Nah, biasanya kalimat pembuka ini berupa salam, sapa, atau pertanyaan mengenai sesuatu yang dibeli. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pengajuan. Ada yang tahu apa itu pengajuan? Ya, silakan. Itu siapa? Burhan. Ya, apa Burhan? Nah, baik sekali. Pengajuan itu adalah penjelasan mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh salah satu pihak. Lalu yang ketiga yaitu penawaran. Ada yang tahu apa itu penawaran? Ya, silakan, Tony. Iya, benar sekali. Jadi, penawaran itu adalah berisi tentang klimaks atau puncak dari teks negosiasi tersebut, karena terjadi tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sehingga kesepakatan bersama itu dapat dicapai dan menguntungkan satu sama lain. Lalu yang keempat ada persetujuan. Nah, persetujuan ini berisi tentang kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Ada yang tahu penutup dari struktur teks negosiasi? Ya, silakan, itu Najwa. Ya, baik sekali. Penutup ini bagian yang menjelaskan mengenai kalimat penutup atau kalimat yang mengakhiri percakapan dalam teks negosiasi. Nah, sudah paham belum anak-anak mengenai struktur teks negosiasi? Ya, selanjutnya ada kaidah bahasa teks negosiasi. Nah, kaidah bahasa teks negosiasi ini ada 3. Ada yang tahu 3 itu apa saja? Belum ada yang tahu. Ya, baiklah. Kaidah bahasa teks negosiasi yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang santun dan persuasif. Nah, kalimat yang santun dan persuasif ini bertujuan untuk membujuk, memengaruhi, atau menarik perhatian dari lawan bicara. Nah, biasanya yang digunakan kata-katanya adalah tolong, silakan, percayalah, bolehkah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berisi pasangan tuturan. Ada yang tahu apa itu pasangan tuturan? Ya, baiklah. Jadi pasangan tuturan merupakan tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Contohnya seperti ini. Ada yang memberi salam, lalu ada yang menjawab salam. Lalu ada yang menawarkan, lalu ada yang menolak atau memenuhi tawaran tersebut. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi ini berisi tentang
kalimat untuk menyatakan pendapat, ide, atau gagasan, sehingga untuk meyakinkan lawan bicara kita. Nah, dari materi yang telah kita pelajari tersebut, selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok. Bu Guru minta setiap kelompok berisi 4 siswa. Nah, setelah membentuk kelompok, silakan kalian buka buku ajar yang terdapat pada halaman 165. Di situ terdapat teks negosiasi yang berjudul Negosiasi Warga dengan Investor. Nah, silakan setiap kelompok mendiskusikan mengenai struktur teks negosiasi dan kaidah bahasa yang digunakan dalam teks negosiasi tersebut. Lalu setelah berdiskusi, silakan nanti mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti Bu Guru ajak sesuai dengan apa yang Bu Guru pilih, lalu kelompok yang lain menanggapi dari hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok presentasi. Silakan bertugas dan selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, baik sekali. Lalu silakan kelompok lain untuk menanggapi dari hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 3. Jadi, hari ini kita telah belajar apa saja? Ya, mengenai pengertian teks negosiasi, lalu struktur teks negosiasi, dan kebahasaan teks negosiasi. Nah, pengertian teks negosiasi tadi apa? Masih ingat? Ada 3 kata kunci. Apa saja? Ya, tawar-menawar, berunding, dan kesepakatan bersama. Lalu struktur teks negosiasi tadi ada berapa? 5. Apa saja? Ya, orientasi, pengajuan, lalu penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, yang terakhir mengenai kaidah bahasa teks negosiasi. Ada berapa tadi? 3. Ya, yang pertama menggunakan bahasa yang santun dan persuasif. Lalu yang kedua berisi pasangan tuturan. Dan yang ketiga menggunakan kalimat argumentasi. Nah, ada yang ditanyakan atau mungkin kalian masih belum memahami materi yang telah kita pelajari? Silakan bertanya. Nah, tidak ada, sudah paham semua ya? Baik, selanjutnya silakan kalian di rumah bisa mendalami lagi mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini dan belajar untuk materi yang selanjutnya. Kemudian kita tutup pelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.